Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa syukurillah, wa syukru ala jami'i ni'amillah. Alhamdulillah ya nikmatul Islam wa kafa bihi min ni'mah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina maulana Muhammadin khalaqa min quwwati wa risalah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa tabi'in wa man tamassaka bil Qur'an was sunnah. Amma ba'du, para bapak, para ibu, para nenek, sedaya mawon ingkang kawula mulyakaken utaminipun Sahibul Barnamij, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Abdul Habib, ingkang kita hormati lan kita mulyakaken, mugi sedaya mawon pinaringan sehat walafiat, panjang umur, barokah ilmune, barokah amale, barokah kerawane, barokah keturunan insyaallah, mugi barokah dari manada dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim para Bapak Ibu sedaya, para ustaz asatidz dan ustadzah, para Bapak dan Ibu guru sedaya, monggo kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini untuk kesekian kalinya kita bisa melanjutkan pertemuan kita yang insya Allah penuh barokah, penuh kebaikan, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pertemuan yang seperti ini insya Allah siapapun dan dimanapun berkewajiban untuk melestarikan, karena anjang sana silaturahmi merupakan sesuatu yang dinomorsatukan oleh Al-Quran. Gusti Allah Subhanahu wa taala mensejajarkan silaturahmi itu dengan kebaikan yang terbaik, dan berbalik dari silaturahmi disejajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membuat kerusakan di muka bumi. Terus membuat kerusakan di muka bumi, membuat kezaliman di muka bumi disejajarkan dengan orang yang memutus tali silaturahmi. Insya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bahal asaitu in tawallaitu an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arham." Apakah mungkin kalau kamu intawallaitu, kalau kamu berkuasa secara ekonomi, berkuasa secara pengaruh, berkuasa mungkin hasil punya kekuatan yang bisa berbuat sesuatu, antuk studi ardi, lalu kemudian membuat kerusakan di muka bumi. Jadi tokoh masyarakat ibarat jadi contoh untuk contoh tombok, contoh aduan, contoh macam-macam. Na'udzubillahi atau contoh membuat nopo demi walhasil bukan teladan yang baik. Apakah kamu kalau mendapat kesempatan menjadi tokoh masyarakat, menjadi tokoh guru, menjadi tokoh ulama, tokoh pun antum bil arqal tuqatti'u alhamakum, dan wawunya ini namanya limut melakil jam sejajar. Wa tuqatti'u alhamakum, dan kamu juga memutus tali silaturahmi. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam lingkungan apapun dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang rajin merajut tali silaturahmi. Amin Allahumma ya rabbal alamin.
Yang kedua, saya mohon maaf, jadi soal Bapak Guru, Ibu Guru, Pak Kiai, ya, Pak Kiai, ini pun Hafid, Amin Quran, Salah Kiai. Aku ini kita nyalangi panjenengan saya untuk melengkapi acara anjang sana yang beristifat Quran sekaligus wadzakir fa inna dzikra akan baul mukminin ngeling-eling. Ngeling-eling niki pun boten seraman waca, boten napa-napa kenang-kenangan mawon. Iki meh daripada kula kuatir kekurangan bahan kula fotokopi akan boten mawon. Tapi cuma saya mau cerita terlebih dahulu dalam posisi saya sebagai guru dulu. Guru itu kan memang nopo dengan apalagi kok aham yang ada. Bahwa memang guru itu lebih penting daripada materi yang akan kita ajarkan. Oleh karena itu, maka perbaikilah metodologi, maka dengan sendirinya materi apapun akan menjadi memandaikan, bermanfaat. Sami kali ibu-ibu, ya, kalau ustazah masak itu bukan kudu bahan sing larang. Sing penting cara masaknya dan itu bumbunya. Ya, walaupun pohon, walaupun tidak harus daging, walaupun ikan teri, tapi kalau cara masaknya enak pasti akan lebih. Tetapi kalau posisi kita sebagai guru, oke, biar oke. Kalau posisi kita sebagai guru tidak sekedar metodologi, tetapi juga menghidupkan hati, ini juga jauh lebih penting daripada metodologi itu sendiri. Atau paling tidak, metodologi itu akan bermanfaat dan produktif kalau disampaikan dengan hati yang hidup. Nalika kula piye dados niku napa sowan teng guru kula namine Mbah Yai Dimyati. Mbah Yai Dimyati itu lalu di seneng-senengi kula zikir. Wiridan. Waktu itu saya sering ngamalkan jenis nasor sama jenis bahan. Kemudian ketika kita sekolah pun barokah ijazah Pak. Kalau santri itu minta ijazah, minta wirid. Kemudian oleh beliau, kamu baca hizib nasor ini 11 kali atau lebih, bahkan 100 pun tidak apa-apa. Lebih baik. Mbak, saya ini guru. Waktu itu saya guru di Jakarta ngajar di Asidikia, pondok pesantren termasuk modern, termasuk besar. Kata Mbah Yai Dimyati, karena beliau cara berpikir tasawuf, justru guru itu jauh lebih penting memperbanyak doa dan zikir. Cara mengajarmu akan bermanfaat dan kumancep ke dalam hati para siswa kalau lisanmu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu yang dipesankan oleh guru saya. Ketika suatu hari saya bertemu juga seorang guru yang lain, Kiai. Dadakno kula niki di Karawang. Ini saya ingin menunjukkan cara berpikir pesantren, atau cara berpikir yang di salah satu yang diwariskan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya itu pernah bertemu dengan guru saya, alim, ulama, Yosuke, luar biasa kayanya. Guru saya masuk ke pesantren malam. Saya itu kelihatan mungkin gelap dari mukanya yang kurang cerah atau perilakunya yang kurang sumringah. Ton nggak ada duit. Kon nggak ada duit. Ngerti aja, Bib. Kena Habib. Iya. Kalau kamu nggak punya uang, tirakat pun
kurang tirakat. Jadi bukan malah disuruh buka usaha, bukan disuruh apa jenenge mengembangkan usaha. Padahal saya juga punya usaha. Kalau kurang tirakat, beliau itu luar biasa, ahli tirakat, tapi kayanya luar biasa. Ini artinya apa? Artinya dalam posisi sebagai apapun, selama kita mengaku sebagai umat muslim yang baik, maka nomor satu kan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama sebagai guru. Makanya di sini saya saya fotokopikan salah satu karya Imam Ghazali. Karya Imam Ghazali ini lahir bukan semata-mata sebagai karya, tapi sebagai respon terhadap pertanyaan murid beliau. Ada murid kesayangannya, satu di antaranya, lalu setelah lulus dan selesai mengaji segala macam, mulai dari ilmu fikih, tasawuf, falsafat, memang Ghazali ini multidisipliner, segala macam pengalaman di dunia pengetahuan. Lalu muridnya ini Imam Ghazali ini saking alimnya ini juga bingung, cepat bingung. Beliau menguasai ilmu filsafat sampai kena hebatnya memusuhi ilmu filsafat, bahkan menulis berbalas hancurnya para filosof. Yang terakhir, pengembaraan intelektual beliau berlaku ke substansi kehidupan, yaitu ilmu tasawuf yang ternyata memang kombinasi dengan ilmu. Surat Imam Ghazali ini sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh muridnya yang gemerungsung, ya, pokoknya bingung, susah, merungsung. Nah, judul kitab beliau namanya Ayyuhal Walad. Lalu beliau memberikan tanda-tanda. Alamatu i'radillahi 'anil 'abdi istighaluhu bima la ya'ni. Kata Imam Ghazali, tanda-tanda orang itu berpaling dari Allah dan Allah juga berpaling dari seorang hamba, itu adalah istighalu bima la ya'ni. Nek wong sibuk atau gampang menggunakan waktu-waktunya itu tentang sesuatu sih gak pada prioritas. Sesuatu jelas-jelas gak masuk prioritas, tapi panggah dilakoni. Panggah wis ngerti guru. Bedanya fisika, kimia, pronoko. Tapi hal-hal lain malah tidak menyiapkan materi yang akan disampaikan, tapi malah istilah itu campur orang dia mau bagi barang tidak membuat konsentrasi. Nah itu menunjukkan bahwa Allah berpaling dari dia pun menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama itu hendaklah dia menangkap, jangan sampai mudah menyanyiakan waktu. Marilah dipuji soyo mawon kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang produktif dengan keahlian, produktif secara keilmuan, produktif secara ambil, sehingga kita dimasukkan pada orang-orang yang tidak berbalik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma ya Rabbal alamin. Ini merupakan sahabat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu. La jadirun an taqula alaihi hasrah. Kalau ada orang membelalukan masanya atau kesempatannya bukan untuk apa yang bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bersiap-siaplah ia akan mengalami kenelongsoan, kegusaran,
keprihatinan yang panjang. Barang siapa di antara kamu sekalian, kalau Imam Ghazali melebihi usianya itu usia 40 tahun. Tapi kemudian kebaikannya buatan mengumpuli keburukan. Prestasinya tidak jelas. Apa yang disia-siakan lebih banyak daripada yang produktif. Ya. Walhasil nilai-nilai luhurnya itu, nilai-nilai jeleknya itu mengalahkan dari nilai luhur. Padahal ukurannya orang itu adalah umur tidak 40 tahun. Kok 40 tahun kok masih doyan Islam, usil kemarin. Islam usil dan lain-lain. Nah, jadi kalau Imam Ghazali banyak kehadiran, maka bersiap-siaplah untuk masuk neraka. Karena itu, mungkin pulau Banjar dan Solo menyiapkan diri untuk konsentrasi. Banyak menggunakan waktu sebaik-baiknya. Tapi tadi belum kita 37 sih an. Dereng 40. Bapak niki dereng 40. Bapak di top maksudnya. Bapak ini modelnya wis. Nek kula paling di 30 pinten. Nggih, 20 kali 2. Nggih, Pak nggih. Jadi bagaimana caranya supaya kita tidak mudah menyanyiakan waktu? Karena kita ini, mau saya ngomong, kita ini guru ya. Maka guru ini harus sesuai antara input dan output secara intelektual, bukan materi, secara input maupun output. Modalnya ini harus jelas. Guru itu loh saya. Kalau ingin menjadi guru yang manfaat, bisa menikmati pekerjaannya sebagai guru, maka dua hal harus jadi modal. Nomor satu, cinta kepada guru. Yang kedua, cinta kepada ilmu. Mahabbatul ilmi wa mahabbatul talibul ilmi. Cinta ilmu dan cinta siswa. Nah, cinta kepada ilmu, maka tidak terikat dengan penyiapan satpol zaman dulu, satpol gerakan di Bali, FPP. Puluhan tahun yang lalu. Apapun yang kita terima, bahkan kita tidak menerima apa-apa dari kegiatan kolektif maupun personil, privat atau apa. Tapi kalau cinta sama itu, insya Allah kita bisa menikmati. Apa jadi profesi guru yang kita pilih? Apa? Jadi hasil ikulah sudah ada di dulu, saya yakin sudah ada. Yang kedua, cinta murid. Cinta murid ini harus lahir dari kecintaan kita kepada sebagaimana kepada anak kita. Kepada anak. Pulau itu nggak ada guru. Nggak ada guru itu nemen oleh menjalankan prinsip ibdah binah. Mulailah dari diri. Nopo-nopo niku mulailah dari diri. Kemudian mulailah dari anak-anak. Nah, cara Al-Quran apa lagi? Anfusakum wa ahlikum. Nah, pelihara dirimu, pelihara dari kemaksiatan, dari kegagalan, dari kekekunan. Penyesalan.
Ujung-ujungnya adalah jagalah dirimu penyesalan. Puncak penyesalan adalah masuk neraka. Oleh dirimu, kepada anak-anakmu, kepada keluargamu dan anak-anakmu. Anfusakum wa ahlikum. Nah, pulau ini gak ada guru seperti yang saya ceritakan. Namanya Bahdim. Bahdim itu kayak dijadi. Niku pondok ini tapi saya mondok kompot. Ayo sambil boyo, urusan sarang, urusan pun. Niku mondoknya itu kan pondoknya bahaya dikasih. Bahaya dikasih kalau ditanya berapa santri. Padahal ratusan. Santri saya cuma 20. Orang Sunda, orang Indonesia. Hanya 20. Kenapa? Yang lain dianggap numpang. Yang santri serius itu hanya dinaikkan 20. Dan di atas santri ini, beliau tidak mau menomor duakan anak. Jadi kalau mau ngajar, bahaya dijati itu kalau mau ngajar, itu dilihat dulu anaknya. Oh, waktu itu ya, dia mustahil. Belum jadi kiai, lawan kadang ada bapaknya. Kalau yang kiai besar, mustahil, ada murtado, ada bulan, apa? Dilihat. Kalau di ujung sana, mana murtado? Anu bah masih di kamar mandi atau masih beli rokok. Buat. Tak mau ngajar. Ngajar menjadi gagal kalau satu di antara anaknya itu nggak ada. Padahal anaknya itu banyak. Waktu itu kalau nggak 7 atau 8 yang lagi. Yang perempuan ada 2 apa 3. Semuanya hafal Quran. Semuanya hafal. Demikian juga kalau mau salat jamaah. Pondoknya ini wajib salat jamaah. Pertama di belakang imam. Itu anaknya jejer. Jadi kalau sudah komat, sawu subuh bakok, noleh Bahdim, noleh ke belakang. Kok mestinya di belakang imam ini ada anaknya 6, kok kurang? Ya kecuali kalau suka pamer, mana? Dilihat, malah mutadir. Oh, anu bang. No, bubar. Belum keluar. Tidak ada sholat jamaah. Itu merupakan bentuk kepedulian beliau sebagai parameter disiplin mendidik anak sebagai rasa cinta beliau yang sebagaimana cinta beliau kepada para santri. Ini supaya dilihat oleh santrinya bahwa santrinya pun hendaknya bisa melakukan seperti yang beliau berikan. Nah, itulah yang membuat kedisiplinan yang dimulai dari cinta pada anak, cinta kepada siswa, itu membuahkan hasil yang maksimal dan insya Allah bermanfaat, yang membentuk karakter para siswa-siswa kita ini menjadi itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, ini ngobrol ada boleh bawa video. Oke, macam baik. Tujuannya apa pun. Kunci nomor 2 akan yakin kita semua dengan sampean. Kita semua harus yakin bahwa itu tadi yang pertama dan utama adalah diri kita sebagai parameter ilmu kita bermanfaat. Ibda bin Afsik itu adalah parameter bahwa ilmu kita bermanfaat. Jangan sampai mengajarkan kepada siswa maupun siswi yang manapun kalau kita belum mengamalkan. Ini inti dari pesan Imam Ghazali yang kedua. Beliau menyampaikan hadis asyadun nasi adzaban yaumil qiyamah alimun la yanfa'u Allahu bihi. Sedahsyat-dahsyatnya siksa esok di hari kiamat adalah yang akan ditimpakan kepada orang yang ngerti. Alimun ini belum tentu ulama. Kita semua ini alimun, orang yang guru-guru ini tidak bisa jadi guru kalau bukan ulama.
dengan ukuran Al-Quran, ulama itu apa? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Parameter orang ngerti, orang diukur sebagai orang yang ngerti Allah adalah yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang punya rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua, yang muda, yang tua, yang laki, yang perempuan, yang memegang disiplin ilmu apapun, baik itu ilmu agama maupun, dan inilah kita sudah masuk dalam istilah Imam Ghazali, ilmu rasmi. Sebelumnya nggak ada ilmu rasmi. Yang dipilah ada ilmu agama, ilmu umum. Padahal semua itu sepanjang bermanfaat untuk manusia adalah ilmu agama, masuk kedokteran, kimia, dan lain sebagainya. Nah, kalau si Imam Ghazali menyindir hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedahsyat-dahsyat siksa yang akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kiamat adalah orang yang ngerti tapi tidak produktif dengan pengertian. Produktif mengamalkan maksudnya, yang tidak produktif mengamalkan ilmu. Jadi gimana? Ya, kita ngajar secara terikat oleh bahasa. Kita jangan berharap balasan buat kelompok. Jangan dijadikan parameter. Berdosa kita kalau mengajar hanya diukur nek orang gaji dia ngajar, nek orang gaji dia ngajar. Sehingga apa? Mereka anak-anak kita yang terlambat kemudian, yang terlambat menilai pengetahuannya, terbelakang pendidikannya, pengetahuannya. Jangan, padahal kewajiban kita memberi oleh ya dibarengkan dengan anak-anak yang mampu. Kalau perlu, ya, tanpa penghitungan apapun, kalau kita bisa menjadi guru yang memposisikan diri sebagai tanpa pamrih, insya Allah kita menjadi alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin. Dan yang terakhir, was-sholihin itu artinya adalah orang-orang yang peduli, yang peduli dengan kesengsaraan orang lain, keterbelakangan orang lain, tapi sempat gak ditolak. Sekolahnya gak ngerti, ngajari siswa terbelakang, tertinggal. Itu sholihin. Oke, bagi kawan yang ada doa-doakan untuk manfaat. Aku lupa lihat dan wassalamualaikum.